Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, mendiskusikan gitu ya, bertukar pikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin butuh solusi atau saran gitu untuk diri kita ataupun banyak orang lain menanti jawaban yang memang butuh saran atau solusinya gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu diciptakan dengan kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Mustahil ada orang yang terlahir sempurna tanpa celah. Tapi kebanyakan dari kita senang sekali gitu membandingkan diri dengan yang lain, padahal memiliki kekurangan itu bukanlah kesalahan fatal. Jadi kita sebagai manusia, bukan Tuhan. Selain itu, tak mengapa ketika kita belum sebaik yang lain gitu dalam mencapai impian. Pasalnya setiap orang pasti memiliki waktunya masing-masing gitu untuk berhasil. Sama seperti bunga, satu sama lain butuh waktu berbeda untuk mekar. Percayalah, Tuhan sudah menata kehidupan kita dengan sempurna. Tidak luput sekecil biji sawi pun kecuali atas izinnya. Tidak ada yang salah dengan diri kita, juga dengan kehidupan kita, kecuali saat kita senang membandingkan diri dengan orang lain gitu. Apakah kita juga sering merasa tak percaya diri atau insecure? Nah, jika iya, pernahkah kita bertanya mengapa perasaan tersebut bisa dirasa? Padahal, jika ditilik ke belakang, kita termasuk perempuan yang pintar, tak kurang satupun dari sisi tubuh manusia. Meskipun tak kaya raya, hidup kita ini juga bisa dibilang berkecukupan. Kita sebaiknya jangan hanya karena melihat satu kelebihan yang dimiliki orang lain, kita jadi lupa dengan semua karunia yang Allah telah berikan dan tak terhitung jumlahnya. Kita bisa mengatasi rasa insecure ini dengan menerima dan juga mensyukuri semua pemberiannya. Bisa jadi hidup yang sering kita keluhkan itu adalah impian banyak orang, karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita jadi lupa bagaimana caranya bersyukur gitu. Jangan mengira hidup orang lain itu sempurna tanpa celah. Semua punya kurang dan lebihnya masing-masing. Mungkin mereka lebih pandai bersyukur sehingga kita itu merasa kurang dan mereka hidupnya yang lebih bahagia, lupa menghitung kurangnya gitu. Sebab yang dia lihat lebihnya itu yang luar biasa atau nyaris sempurna gitu ya. Cara terbaik untuk mensyukuri ya kita dimulai dengan bersyukur gitu. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, dan cara terbaik untuk bersyukur kita bisa dimulai dari mencintai diri sendiri, lalu terima kekurangan serta kelebihan diri kita ya, tanpa tapi gitu ya. Selain itu kita bisa memaafkan masa lalu gitu serta kesalahan yang dulu gitu ya. Inilah salah satu poin yang dibahas pernah saya baca di buku 99 Great Why to be Wonderful Muslimah yang ditulis oleh kalau nggak salah Muyasyarah gitu ya, yang diterbitkan oleh penerbit Kuanta. Di situ dijelaskan tentang mengajak untuk lebih banyak bersyukur dan belajar gitu untuk mencintai diri sendiri. Jadi membantu kita gitu untuk menemukan banyak solusi dari permasalahan yang sering kita temui dalam kehidupan kita, khususnya bagi seorang wanita seperti kita gitu. Ya, jadi belajar pelan-pelan gitu ya untuk membenahi diri kita, sebab bahagia itu tak pernah selamanya gitu, pasti ada sedihnya ya, namanya juga hidup. Sedih dan kecewa juga kadang menimpa tanpa jeda gitu. Maka ya kuatkan hati dan pundak kita untuk melewatinya dan lebih berani lagi. Perasaan insecure itu sering menjadi sumber permasalahan dalam pengembangan diri maupun ketika berinteraksi dengan orang lain di ranah personal. Insecure itu dapat menghalangi kita mencapai kesuksesan hidup. Jadi sementara kita ranah asmara atau perasaan rendah diri itu kerap bikin hubungan dengan pasangan itu jadi tidak nyaman gitu ya. Perasaan insecure itu gak harus terjadi apabila kita sudah mampu menerapkan self love. Jadi untuk itu sekarang saya akan membahas beberapa mungkin lebih mudah untuk diri kita untuk mencintai apa yang kita miliki gitu. Nah, jadi menurut saya melakukan aktivitas sendiri. Jika biasanya kita selalu mengajak teman untuk beraktivitas, ya cobalah sesekali lakukan sendiri. Apakah itu jalan-jalan ke tempat wisata, atau apakah
sesekali gitu lakukan sendiri ya, dengan sendiri jalan-jalan lah kemana lah, pergi makan di luar atau aktivitas yang lain gitu, kegiatan sendiri itu kan bisa membuat kita itu merasa nyaman gitu terhadap diri sendiri. Dari aktivitas itu kita jadi sadar bahwa untuk bahagia melakukan hal-hal yang menyenangkan itu nggak harus selalu bersama orang lain gitu. Kita pun jadi terlatih mandiri dan percaya diri. Selanjutnya itu kita harus memaafkan diri sendiri gitu ya, langkah yang tampak sederhana gitu itu penting sekali supaya kita bisa menghilangkan insecure. Ada kalanya kesalahan di masa lalu itu membuat kita selalu terbayang peristiwa buruk atau menyesali berulang kali, padahal tindakan itu justru bisa merusak kepercayaan diri ya. Coba untuk mengambil hikmah dari kekeliruan yang sudah kita perbuat gitu ya, maafkanlah diri kita gitu. Dengan begitu hati kita jadi lapang dan gak terlalu dibayangkan peristiwa yang lampau gitu. Selanjutnya kita harus istirahat yang cukup. Itu memberikan waktu istirahat yang cukup ke diri kita itu termasuk wujud self love. Jadi dengan cukup istirahat itu gak hanya dapat menjaga kesehatan fisik tapi juga mental. Kita juga jadi gampang stres bukan? Kalau kita tidak memperhatikan kondisi kita gitu ya, bisa lebih tenang lah kalau kita istirahat yang cukup gitu ketika menghadapi situasi yang tak terduga, atau akan lebih mudah berpikir positif gitu ketika kita istirahat yang cukup. Dan perbanyak rasa syukur, itu langkah selanjutnya supaya kita bisa lebih mencintai diri sendiri gitu. Ya dengan memperbanyak bersyukur, memang lewat bersyukur ya kita jadi lebih bisa melihat sisi positif dalam hidup. Ya tentu akan membantu kita untuk memancarkan aura positif. Ikuti kata hati, dan semakin kita berani bertindak sesuai dengan kata hati, maka semakin terbangun rasa percaya diri yang kuat. Misalkan saja kita sadar selama sering dimanfaatkan atau terus mengiyakan segala hal gitu, daripada terus mengiyakan, kalian harus menjadi lebih berani gitu untuk menolak. Jika sering kita lakukan, orang pun akan respect gitu, kita pun juga respect terhadap diri sendiri ya. Cobalah kalian resapi dari apa yang sudah saya sampaikan, karena memang kita butuh sendiri juga, butuh istirahat dan butuh percaya diri, optimis ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.